apapun yang muncul dari peristiwa itu selalu masuk ke ranah politik ya. Kalau udah ranah politik selesai kan, orang atas nama politik orang bisa ngomong apa aja. Kenapa saya tanya ini supaya bisa kita melihat ini secara jernih. Tentara sekarang dianggap atau banyak omongan-omongan kok nggak mau ikut campur, nggak mau ini. Tentara itu posisinya nggak jelas sekarang. Nah, tetapi jangan lupa demokrasi itu voting. Ya. Jadi akhirnya yang menang yang punya duit, Pak. Soalnya. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam acara Leader Channel TV, sebuah program YouTube yang selalu Anda ikuti di Leader sudah sekian 1 tahun lebih. Dan dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, saya Freddy Ndolu, kali ini bersama tamu saya yang terhormat, my leader, saya call him, Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat datang. Ya. Baik. Kang Cepi, ini ada beberapa topik, tapi saya ingin satu fokus, apalagi ini menjelang hari yang sangat bersejarah. 30 September ini kan peristiwa sebuah gerakan, makar atau gerakan yang sangat menyedihkan dan sangat jadikan sebagai suatu momentum bersejarah yang kelam di Republik ini. Terbunuhnya sejumlah jenderal pada subuh dini hari tanggal 31 September mungkin itu sudah masuk. September sudah hampir 1 Oktober ya. 30 September, 1 Oktober. Mau menjelang 1 Oktober. Dan sampai hari ini, setiap menjelang peringatan ini, selalu saja mengingatkan kita pada peristiwa itu dan sangat mengerikan. Karena filmnya masih ada. Kang Cepi, apa yang Anda maknai dari peristiwa itu? Sebagai seorang jenderal, kepala staf Angkatan Udara, yang juga tempat di Halim itu, Halim Perdana Kusuma adalah sebuah markas yang Bung Karno pernah singgah di situ. Gimana? Ya, pada kejadian itu saya masih di bangku SMA ya. Jadi saya tidak terlibat langsung, saya juga tidak mengetahui betul bagaimana terjadinya sebenarnya. Pada tahun 65 itu saya masih di SMA. Dan saya baru masuk Angkatan Udara itu tahun 68 ya, 67, 60, akhir 67, awal 68. Dan saya dilantik 4 tahun setelah itu, tahun 1971. Saya kira banyak sekali ya tulisan tentang peristiwa tragedi nasional itu. Dan saya kebetulan sekali juga sempat berbicara dengan Pak Omar Dhani karena beliau waktu itu sudah dibebaskan dari penjara, dari hukuman seumur hidup, dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup dan kemudian dia bebas. Beliau terakhir jabatan di Angkatan Udara sebagai apa? Kepala staf ya? Ya, Menteri Panglima Angkatan Udara. Panglima Angkatan Udara pada waktu itu ya. Jadi saya sempat berkenalan secara pribadi, tapi saya juga tidak banyak membicarakan itu karena beliau juga tidak begitu antusias untuk membicarakan itu. Oh, dalam peristiwa apa tuh? Setelah keluar dari penjara apa? Setelah keluar dari penjara, saya beberapa kali kita pertemuan ngobrol-ngobrol aja ramah tamah, silaturahmi. Dan saya juga tidak mendapatkan banyak cerita tentang G30S. Dari senior saya juga tidak begitu banyak punya cerita, tetapi tulisan tentang G30S kan banyak sekali ya, banyak sekali dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Terus terang bagi saya sampai sekarang saya juga nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi ya. Tentu saja orang mengetahui itu bisa menginterpretasikan persepsi masing-masing ya, dan saya pikir peristiwa itu kita harus
memetik pelajaran yang mahal ya dari Ya. peristiwa itu, bagaimana korban berjatuhan jutaan orang segala macam, dan dampaknya juga panjang sekali puluhan tahun. Jadi kita harus memetik pelajaran yang positif untuk melihat ke depan bagaimana membangun negeri ini. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena saya nggak begitu mengetahui betul secara Tapi detail. sebagai kepala staf TNI Angkatan Udara di era 2001-2004 ya, 2002 sampai dengan 2005. 2002 sampai 2005 Ya. pasti banyak cerita. Kan setiap tahun itu ada peringatan. Iya, Pasti iya, betul. cerita-cerita yang unik. Betul, Yang, benar. karena kenapa saya tanya ini supaya bisa kita melihat ini secara jernih. Karena Ya, setiap menjelang ini ada semacam narasi-narasi yang membuat semacam kita Ya, tidak mungkin melupakan. Betul sekali. Masalahnya adalah sederhana, karena semua opini, pendapat, atau apapun yang muncul dari peristiwa itu selalu masuk ke ranah politik. Ya, kalau udah ranah politik selesai kan, orang atas nama politik orang bisa ngomong apa aja. Ya, saya sama sekali nggak tertarik ya dengan hal-hal yang seperti itu, karena katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begini. Tapi kan kita yang benar yang mana nggak jelas. Jangankan soal G30 SPKI. Sekarang ini, baru tadi pagi saya nerima banyak sekali tulisan-tulisan yang pro dan kontra Jokowi misalnya. Itu, yang mana yang benar, kan selalu begitu ya. Bagi saya sebenarnya sederhana, karena saya kebetulan bergiat di penerbangan ya. Dunia penerbangan itu dunia yang teknologis sifatnya. Dunia yang teknologis sifatnya itu sebetulnya conveyor belt, mengantar kita kepada civilization, kepada peradaban. Kenapa kepada peradaban? Karena kalau orang berkecimpung di lingkungan yang merupakan produk teknologi, dia harus patuh dan taat pada prosedur, pada manual, pada standar manual. Manual itu ada normal procedures, ada emergency procedures, ada operation manual, ada maintenance manual. Jadi semua pekerjaannya tertata dengan baik dan harus pada referensi yang standar. Nggak bisa bergeser satu digit pun. Nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi. Misalnya pesawat terbang, kalau dia nggak diisi bensinnya, nggak isi bahan bakar, dia nggak bisa terbang. Saya baca di buku Kang Cepi itu banyak protes oleh Lion Air terlambat 12 jam, betul, segala macam. Itu sebenarnya. Kalau dunia penerbangan itu udah begitu rapi ya, sangat rapi sekali. Sehingga kemungkinan kecelakaan itu sangat kecil. Ya. Hanya persoalannya adalah di dunia penerbangan dan di dunia yang teknologi sifatnya itu dituntut self-disiplin. Self-disiplin yang tanpa kompromi. Hitam putih. Ya. Self-disiplin kan nggak mungkin kita harapkan. Sama sekali tidak mungkin lah. Sehingga dia harus ada close continuous monitoring. Pengawasan ketat yang terus-menerus. Kemudian itu juga masih kurang. Harus ada law enforcement apabila terjadi pelanggaran. Jadi 3 siklus ini harus berjalan. Itulah nanti masyarakat itu beradab. Negara ini sekarang mau kemana? Ya. Harusnya ada manualnya kan. Mobil kan kita beli mobil kan ada manual. Kita nggak pernah baca manualnya. Di dalam plastik aja selalu. Nanti mau dijual lagi baru kita bilang ini manualnya masih ada. Kita nggak baca ya. Nggak baca. Di pesawat, di pesawat terbang nggak bisa. Harus baca. Pilot harus baca dan harus hafal 100% sebelum dia bisa menerbangkan pesawat itu. Dan nggak bisa begitu aja, ada pengawasan. Dan nggak bisa begitu aja, ada law enforcement. Tragedi-tragedi akibat tuduhan ulah PKI di masa lampau sampai ke tahun 65 itu. Dan sampai sekarang kita masih berpikir itu terus. Satu sisi. Tapi sisi lain yang kita selalu menjadi bayang-bayang kita adalah peristiwa-peristiwa yang sekarang ini, ya kan, yang kita kayak seperti kita ini negara demokrasi atau apa ya?
kok sampai cara berpikir kita jungkir balik. Kampus para profesor tuh berpikir bahwa kita ini mau ngajar apa ya sekarang ini, bingung. Kalau kita analogikan dunia penerbangan, sebetulnya mudah sebenarnya. Dalam tanda petik ya, karena mudah tidak semudah itu. Negara ini sekarang harus punya manual kan, mungkin manualnya itu konstitusi, mungkin konstitusi dan undang-undang dan regulasi. Kembali aja kepada undang-undang, kepada regulasi, selesai kan sebenarnya. Persoalannya 3 tadi itu. Harus ada self-discipline, harus ada continuous monitoring, dan harus ada law enforcement. Selama 1 atau 2 ini pincang, kita chaotic. Ini pincang di mana nih, Kang? Dari 3 itu. No, sekarang kita lihat aja, misalnya ribut-ribut kemarin lah, pilpres misalnya, pilpres aja. Itu kan jadi kontroversi tentang keputusan MK lah, tentang hasil inilah, tentang hasil itulah. Kenapa semuanya itu? Karena memang nggak ada disiplin kan sebenarnya. Dan nggak ada pengawasan yang bisa digandalkan. Dan nggak ada law enforcement juga kan. Ya, walaupun dan nggak ada standar manual yang semua orang harus mengikuti itu kan. Nggak ada kan. Karena standar manualnya dipersepsikan lagi. Menurut mereka tuh begini, menurut mereka begitu. Itu yang bikin kacau. Jadi akalnya yang dipakai ini. Itu akal-akalan jadi. Selama interpretasi dan opini yang menjadi acuan, ya selama itu kita akan begini terus. Tentara yang saya baca itu, tentara kan punya, tentara itu kan, TNI itu kan bukan hanya angkatan darat, udara, laut, udara ya, darat, laut, udara. Saya kira mereka itu punya kajian. Mereka tidak ikut pemilu, tidak ikut coblos, memilih diri mereka atau memilih orang lain. Mereka punya visi jaga negara, visi mengawal, menjaga ini negara. Nah, tapi peristiwa kemarin-kemarin ini, kok kayaknya saya lihat TNI belum melihat bahwa negara ini belum bahaya. Tapi semua orang sudah melihat, ini gimana nih kita ini? Seharusnya kan dia bisa lakukan action, bahkan bisa menurut kajian itu, TNI kalau lihat negara sudah dalam keadaan yang dia bisa take over. Baru dia menyelenggarakan pemilu 1 tahun, 2 tahun kemudian. Posisi tentara di kita itu masih kontroversi, Pak. Ya, kan ada yang bilang, oh harusnya dia tunduk kepada otoritas sipil. Ya, menurut demokrasi, tentara itu harus di bawah otoritas sipil. Karena tentara itu adalah tentara profesional. Tetapi tentara kita tuh lahir bukan tentara profesional, Pak. Tentara itu adalah bagian dari rakyat yang memerdekakan negeri ini. Itu sebabnya ada pemikiran-pemikiran yang berbeda antara Angkatan 45 sama tentara-tentara ya anak-anak muda yang baru. Dalam pengertian begini, tentara di negeri ini adalah bagian dari orang-orang yang memerdekakan negara ini. Ya. Kalau kita mengacu kepada Samuel Huntington, hubungan civil military relationship, itu dia adalah negara yang mapan dan tentaranya adalah tentara profesional yang dibentuk oleh pemerintahan sipil. Kita kan nggak begitu, pembentukannya tidak terjadi proses seperti itu. Tambah lagi, tentara sekarang dianggap atau banyak omongan-omongan kok nggak mau ikut campur, nggak mau ini. Tentara itu posisinya nggak jelas sekarang. Jadi dia sekali lagi sistem demokrasi aja nggak jelas, apalagi posisi-posisi institusi. Saya punya teman wartawan, pengamat Indonesia yang pernah menjadi penerjemah Pak Harto, warga negara Jerman. Saya tanya dia, bagaimana pandangan Anda tentang pilpres terakhir ini? Ya, dia sebut itu, bagaimana sebenarnya rakyat itu kebingungan, ini demokrasi yang bagaimana yang dia ini. Kebingungannya dia gambarkan dengan bagus sekali ya. Misalnya begini, pada waktu pemilu, saya nggak usah sebutkan nama yang nggak enak ya. Pemilihan pilpres si A sama si B. Si A sama si B bersaing, ya mencari pengikut. Banyak pengikutnya fanatik luar biasa kan. Dan para pengikut yang fanatik ini menganggap dia ini dewa, yang ini iblis kan kira-kira itu. Sebaliknya. Ya, sebaliknya begitu juga. Tapi pada satu ketika selesai, kemudian kok iblis sama dewa bisa join. Bisa join. Ya,
Itu gambaran dari orang luar yang melihat ya. Itu adalah bagaimana kita memang tidak memahami betul atau belum terurai betul demokrasi itu kita yang bagaimana gitu. Jadi kalau negara-negara liberal itu katanya kenapa ada oposisi? Karena yang kalah di sana itu dia jadi oposisi. Dia bukan berjuang untuk menjatuhkan, tapi dia melihat kalau kebijakannya dia dorong sampai jatuh, biar ganti cepat gitu, kayak di Israel, kayak di mana-mana. Nah, mekanisme itu nggak mungkin Pak. Kita kan orang dengan mungkin. Orang atas nama musyawarah mufakat misalnya, gitu. Terus nggak boleh ada oposisi. Jadi musyawarah. Tetapi jangan lupa demokrasi itu voting. Jadi akhirnya yang menang yang punya duit Pak. Apa nasihat seorang Marsekal terhadap ulang menjelang peringatan G30 SPKI ini untuk menjadi apa ya? Kalau orang bilang melupakan, memaafkan, tapi tidak melupakan. Tapi saya pikir kalau udah hal-hal tertentu yang supaya kita maju, udah jadi pelajaran untuk catatan supaya nggak diingat lagi. Kenapa mesti pakai lupakan dan dimaafkan? Kita harus belajar dari sejarah, hal-hal yang positif yang bisa kita jadikan bekal untuk melangkah ke depan. Itu aja sebenarnya. Ya. Setiap orang dengan background knowledge yang dimiliki akan bisa melihat satu peristiwa yang sudah lewat itu bahwa oh ternyata yang ini nggak benar, yang itu nggak benar. Pasti mereka bisa begitu. Dan yang benar-benar itu dijadikan bekal untuk dia melangkah ke depan, membuat perencanaan ke depan mau ngapain. Itu aja saya kira Pak. Jadi kita harus bisa memetik lesson learn dari apapun yang terjadi sejarah. Karena kehidupan itu sederhana Pak. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita harus bisa ambil yang positif dari masa lalu, untuk melihat di masa kini apa yang bisa kita kerjakan bersama, dan untuk menyusun, semua itu menjadi bekal untuk menyusun perencanaan ke masa depan. Correct. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih Pak Cepi. Marsekal TNI Purnawirawan Cepi Hakim bersama kita dalam diskusi yang cukup menarik dan cukup up to date hari ini. Saya Freddy Ndolu dari Menara Kartika Chandra Jakarta. Sampai jumpa lagi.